Halo, halo, selamat malam. Gimana cek sound? Terdengar jelas? Ya, tadi nunggu Shema dulu. Oke, 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 sambil nunggu yang lain. Bening seperti air mengalir katanya Pak Iwan. Haleluya. Gimana Pak? Jombang hujan? Ya, Kediri baru saja diguyur hujan. Cuacanya agak adem. Haleluya. Wah, ya malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai di satu topik yang menurut saya mungkin topiknya topik tabu. Topik yang tidak banyak mau dibicarakan, tapi sebenarnya mungkin banyak sekali dialami oleh jemaat, dialami oleh saudara-saudara seiman ya. Judulnya malam hari ini kita mau ngobrol tentang disappointment with God, kekecewaan dengan Tuhan. Oke, nanti saya akan ngobrol dengan rekan saya yang luar biasa, diurapi Tuhan, pengkhotbah yang luar biasa, yaitu Pak Doni Tatimu. Saya panggilnya ke Doni Tatimu. Ya, sambil nunggu yang lain, tiada berair. Apanya tiada berair, Pak Iwan? Hujan kok tiada berair. Oh, alias terang ya di sana. Ya, di sini masih gerimis-gerimis. Oke, saya akan invite Pak. Halo Mbak Tia. Ya. Halo, selamat malam. Malam-malam. Wah, menyala terang malam hari ini. Oh ya. Surabaya hujan, Koda? Eh eh, tadi tadi yang pagi ya. Kalau di tempat Oh, saya yang pagi. oh Mm-mm. pagi kan? Mm-mm. Sampai Ini sore? sore sore belum rasanya tadi. Saya Oh. sudah di dalam rumah ya, sudah dalam kamar menikmati hadirat Tuhan. Wah, enak Jadi sekali sudah ya rasanya. nggak tahu yang terjadi di halaman. Sudah di Oh, ruang masuk. Jadi wah, udah dalam lindungan yang maha kuasa ya. Doa yang dalam pagi. lindungan selimut. Oke, oke. Jadi, Surabaya gimana kondisinya hari-hari ini sebelum kita ngobrol? Kondisi Surabaya yang mana dulu? Ah, Rasanya jumlah sama seperti banyak daerah hmm, nambah hmm. ya, tapi kalau anak saya sekolah mulai menyebarkan angket onsite, Oh, oh, masih apakah bisa dijajaki. iya masih tetap muka apa enggak? Tapi dengar-dengar ada Oh, beberapa sekolah muridnya waktu di swab ketemu positif, jadi nggak tahu bagaimana dengan oh, Pemda oh dan gitu ya. siap-siap untuk pilkada. Oh, oke, oke, oke. Oke deh. Oke, kita langsung aja ya Kak Doni sambil nanti yang lain-lain bisa gabung dengan Waduh. kita. Kita ngobrol-ngobrol santai. Tak tahu santai atau enggak santai ya. Bikin Santai sih santai, cuma topiknya itu berat. topik yang tak topik yang tak terjawab. nggak apa-apa. Makanya kan sebut yang ini kan hard question for Christianity gitu kan. Ah, Pertanyaan-pertanyaan ah, untuk kekristenan. Karena hardcore. tidak banyak hardcore. Karena tidak banyak Hmm, yang berani nanya atau berani mengajukan pertanyaan. Tapi sebenarnya kan kalau dari penting. saya, tidak tahu nanti dari Kodoni ya, tapi dari saya mengamati, ini kan masalah yang sering terjadi gitu di Hmm, jemaat, hmm, yaitu tentang disappointment with God, betul. kekecewaan dengan Allah. Tuh. Nah, seperti tadi saya katakan, Kodon,
Dari pengalaman saya secara pribadi, ketemu dengan rekan, ketemu dengan jemaat. Kalau saya sih nemuin gitu, bahkan bukan hanya kecil, tapi lumayan banyak ya orang-orang yang sebenarnya itu dalam hidupnya tuh kecewa gitu dengan Tuhan. Cuma kan yang tabu kan, kita kan cuma nggak bisa ngomong sama Pak Pendeta, saya kecewa dengan Tuhan. Wah, langsung ditengking kan sama pendetanya gitu kan. Ya. Nah, itu dari saya. Nah, mungkin dari Kodoni apa sama mendapati begitu dari Kodoni kan pelayanan juga, banyak konseling juga. Apa Kodoni juga mendapati hal-hal semacam ini? Pasti. Cuma ya setuju dengan kamu bahwa jemaat tidak akan langsung mengatakan bahwa saya kecewa dengan Tuhan. Mungkin yang diangkat adalah Pak Pendeta bilang berdoa, saya sudah berdoa, kenapa masalah saya belum selesai? Atau Pak Pendeta berkata percaya, saya sudah percaya Pak, sudah percaya, bersyukur, saya sudah bersyukur. Tapi kenapa ya, saya sudah percaya, sudah bersyukur, tapi kok apa yang saya harapkan tidak juga kunjung tiba, tidak dapatkan. Ya itu sebenarnya adalah bahasa-bahasa lain untuk mengatakan bahwa sebenarnya saya mengalami istilah mereka turun, percayanya, imannya itu menjadi turun ketika mengalami sebuah persoalan. Tapi saya percaya itu bahasa lain dari disappointment with God, sebuah kekecewaan dengan Tuhan sebenarnya. Nah, apakah kekecewaan dengan Tuhan ini sebuah fenomena modern begitu yang hanya didapati di jemaat yang hari ini, atau mungkin kalau Kodoni membaca di dalam firman Tuhan, baca Alkitab, apakah ini sebenarnya juga ada di dalam Alkitab? Kalau menurut Kodoni gimana? Oh iya, saya pikir ada, bukan tidak ada. Saya pikir itu penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Sejak jatuh dalam dosa, mungkin kalau bisa dibilang bahwa dari fallen world kita menemukan bahwa memang ada sisi-sisi penderitaan itu ya. Dan penderitaan ketika tragedi terjadi, terutama tragedi ya, ketika tragedi terjadi, penderitaan terjadi, tragedi dan penderitaan selalu menuntut sebuah explanation, sebuah penjelasan. Dan ketika kita tidak menemukan penjelasan yang tepat, yang bisa diterima, akhirnya kan larinya adalah disappointment. Cuma menariknya, misalnya kita pernah, sambil ngomong-ngomong dulu ya, kita pernah bahas soal Zakaria dan Elisabeth dalam cerita Yohanes Pembaptis. Kan menarik ketika malaikat Gabriel datang pada Zakaria dan kemudian sekian bulan kemudian datang kepada Maria. Kan message berita yang dibawa kepada Zakaria dan Maria oleh malaikat Gabriel kan sama. Bahwa mereka akan mendapatkan anak. Kepada Zakaria, kamu akan mendapat anak laki-laki, berilah dia nama Yohanes. Kepada Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, berilah dia nama Yesus. Kan sama beritanya. Kedua, malaikatnya sama, beritanya sama. Yang menarik adalah respon dua orang ini pun sama. Zakaria bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi, sebab kami berdua sudah mandul, sudah terlalu tua. Sementara Maria juga memiliki respon yang sama, bagaimana hal itu bisa terjadi, sementara aku belum menikah, aku belum punya suami. Tapi yang menariknya adalah hasil dari Zakaria yang didapat oleh Zakaria dan hasil yang didapat oleh Maria kan berbeda. Kepada Zakaria, ketika Zakaria bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi, malaikat Gabriel berkata, kalau kamu tidak percaya, maka kamu akan menjadi bisu sampai anak itu lahir. Sementara Maria ketika bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi, tiba-tiba Gabriel menjelaskan panjang lebar proses bagaimana itu bisa terjadi. Roh Allah akan turun ke atasmu, kuasa Allah Maha Tinggi akan turun ke atas engkau, makanya anak yang kau lahirkan akan disebut anak yang kudus, anak Allah yang Maha Tinggi, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kan penjelasan Gabriel. Nah, pertanyaannya adalah kenapa message-nya sama, malaikatnya sama, responnya sama, tetapi kemudian hasilnya menjadi berbeda. Nah, baru kemudian waktu saya periksa, saya temukan yang menarik adalah Zakaria mengalami ketidakpercayaan. Gabriel berkata kepada Zakaria, engkau tidak percaya, sebab bukankah engkau mendoakan itu, Alkitab berkata. Bukankah engkau sudah berdoa dan Tuhan memberi apa yang engkau doakan? Jadi saya nangkapnya begini, waktu mereka menikah, Zakaria dan Elisabeth menikah, tentu saja mereka punya kerinduan, punya anak. Tetapi setelah sekian lama menunggu ternyata tidak punya anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang percaya,
Mereka berdoa tentu saja, minta supaya Tuhan memberi anak. Tetapi setelah puluhan tahun berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa dan Tuhan tidak memberi juga anak, saya percaya satu titik. Ini salah satu reaksi yang selalu didapat orang percaya. Mereka sudah berdamai dengan masalah itu. Mencoba berdamai. Ya udahlah, mungkin ini kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan. Itu adalah upaya, dari satu titik upaya kita manusia untuk mencoba menutupi kekecewaan kita. Sebenarnya, dengan istilah-istilah agama. Ya mungkin ini kehendak Tuhan, mungkin ini rencana Tuhan. Ya Tuhan panggil kita dengan panggilan yang berbeda. Tidak seperti dengan orang lain. Tapi bagaimanapun juga kan terlihat ada sebuah kekecewaan. Itu sebabnya ketika malaikat Gabriel berkata, kamu akan mendapat anak laki-laki. Seperti yang kamu doakan, tiba-tiba Zakaria berkata, no. Artinya Zakaria tidak lagi mau disuruh berharap lagi. Mungkin dia berkata, jangan suruh aku berharap lagi. Sebab aku takut nanti aku kecewa sekali lagi. Saya percaya itu terjadi di zaman juga, saya lupa Elia atau Elisa, ketika Elisa nginep di satu rumah, seorang yang disediakan oleh seorang ibu, kemudian Elia atau Elisa yang kemudian bernubuat bahwa kamu tahun ini, di waktu yang sama tahun depan kamu akan punya anak. Coba baca baik-baik. Elisa, respon wanita itu adalah, don't say me like that. Jangan katakan itu kepadaku. Jangan janjikan itu lagi kepada aku. Sebab berharap dan kemudian tidak mendapatkan apa yang diharapkan, it's painful, itu menyakitkan. Dan mereka takut satu titik, mereka akan jauh dari Tuhan sebenarnya. Jadi, don't say me to me. Jangan katakan itu padaku, jangan janjikan itu lagi kepada aku. Dan kita bisa menemukan banyak. Kita bisa menemukan soal yang kita pernah bahas. Maria, kamu pernah cerita soal Maria dan Marta ketika Lazarus mati. Tuhan Yesus datang. Harusnya Maria yang paling mencintai Yesus ternyata tidak menyambut Yesus. Kenapa? Kamu sempat tanya kenapa. Dan kamu di khotbah, kamu berkata, Gun, jangan-jangan sebab Maria adalah orang yang kecewa dengan Tuhan. Dan buat saya itu it's powerful. Itu sesuatu yang luar biasa. Ayub mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Yunus pun mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Walaupun menarik dua hal ini dibandingkan ya, Ayub dan Yunus. Ayub kecewa sebab Tuhan Maha Kuasa. Dia berkata, Tuhan berbuat apa yang dia mau. Sementara Yunus kecewa sebab dia berpikir Tuhan itu baik. Sebab kalau mereka berdoa, berkuasa engkau pasti akan mengampuni mereka. Dari dua sisi yang berbeda. Satu kecewa dalam hal kemahakuasaan Tuhan, Ayub. Sementara Yunus kecewa dalam hal kebaikan Tuhan. Tapi selalu ada bagian dari kekecewaan. Saya pikir saya temukan banyak dalam Alkitab. Dan Alkitab reality kok. Sebuah kenyataan dalam kehidupan yang bisa dibawa dalam hidup kita hari ini. Saya percaya itu. Jadi di dalam Alkitab sendiri, Kodoni menemukan bahwa bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak sekali orang-orang yang di dalam Alkitab yang mengalami disappointment with God. Nah, tadi menarik Kodoni, ketika Kodoni cerita tentang Maria dengan Zakaria, di mana kasusnya sama, malaikatnya sama, pesannya sama, pertanyaannya sama. Tapi kalau saya nangkap kan Zakaria ini disappointment gitu ya. Kalau Maria kan enggak ada tanda-tanda ini. Nah, terus tadi Kodoni juga menyinggung tentang siapa Ayub dan menyinggung tentang Yunus misalnya, dari dua bentuk kecewaan yang berbeda. Nah, kalau lihat dari sini Kodon, kira-kira apa sih yang membuat orang itu kecewa dengan Tuhan? Maksudnya gini, kalau dari tadi kasus Maria dan Zakaria itu kan menarik, kasus yang sama, tapi Maria tidak kecewa, Zakaria itu kecewa. Apakah akar dari kekecewaan dari Tuhan ini? Apakah dari orangnya, yang bermasalah itu orangnya, atau dengan misalnya orang temperamen tertentu, jenis tertentu ini memang jenis kecewa sama Tuhan, gitu. Kalau yang ini enggak, gitu. Atau akar kekecewaan itu sebenarnya berakar kepada karakter Allah itu sendiri. Kira-kira gimana menurut Kodoni? Sekali lagi, buat saya dalam cerita Zakaria dan Maria, Maria tentu saja tidak kecewa sebab Maria nikah aja belum, jadi punya anak juga belum. Istilahnya Maria kan bingung, loh nikah aja belum, kenapa sudah diberikan anak? Sehingga saya bilang, karena kebingungan, karena ketidakjelasan menuntut sebuah penjelasan. Oleh sebab itu Gabriel memberi Maria penjelasan, sebab dia tidak pernah tahu itu, dia tidak pernah mengalami itu.
Sehingga dari ketidaktahuan butuh sebuah penjelasan. Tapi Zakaria kan berbeda. Zakaria sudah menjalani hidup pernikahan sekian puluh tahun tanpa anak. Mereka sudah mulai dengan berdoa dan berdoa dan berdoa, dan akhirnya doa tidak dijawab. Pada satu titik dia berhenti berdoa, dia berhenti untuk menerima kepahitannya, menerima rasa sakitnya, menerima rasa lukanya, sehingga kemudian ketika dijawab, ternyata dia tidak bisa percaya. Nah, makanya malaikat Gabriel menyebut itu sebagai sebuah ketidakpercayaan. Tapi saya setuju dengan kamu bahwa sebenarnya kemungkinan besar, ini pendapat saya pribadi, kemungkinan besar itu lahir, kekecewaan pada Tuhan lahir dari sebuah pemikiran yang salah tentang Tuhan. Tentang siapa Tuhan sesungguhnya, bagaimana Tuhan harusnya bekerja dalam hidup seseorang. Saya pikir, ini pribadi ya, saya pikir paling tidak dalam pemahaman saya hari ini ada dua, mohon maaf kalau masih kurang, tapi menurut saya ada dua hal yang bisa membuat seseorang kecewa, menurut saya. Satu, pemahamannya tentang siapa Tuhan itu sesungguhnya. Nomor satu adalah kita harus mengerti bahwa seringkali kita berpendapat pada dua pemikiran besar. Satu, bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, Tuhan yang mengontrol segala sesuatu, Tuhan penyebab langsung segala sesuatu. Dan yang kedua, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan uninvolved, tidak terlibat dalam segala. Dia menciptakan, kemudian dia membiarkan ciptaannya bekerja, berbuat semau mereka, dan dia tidak terlibat dalam ciptaannya. Di satu sisi, dia sangat strict, dia sangat mengendalikan segala sesuatu. Tapi saya melihat bahwa sebenarnya dua-duanya tidak begitu juga. Saya berpikir bahwa Tuhan itu kasih, dan karena Tuhan itu kasih, ketika dia menciptakan manusia, dia memberi manusia kemampuan untuk memilih. Sebab cinta harus lahir dari sebuah pilihan yang bebas, sebuah pilihan untuk menerima dia atau tidak. Dan konsekuensi dari memberikan manusia kemampuan untuk memilih dengan bebas, maka selalu ada akibat dari pilihan itu sendiri. Dan manusia harus hidup dalam pilihan-pilihan konsekuensi dari pilihan yang dia ambil. Ketika kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan ada banyak ragam orang dengan ragam pilihan mereka, saya pikir ada sebuah, nggak tahu tepat atau tidak disebut, sebuah randomness, sebuah ketidakpastian di mana semua orang kemudian saling menyakiti. Saya sudah setia, tetapi karena misalnya saya sudah baik dengan Tuhan, tapi akibat dari kesalahan orang lain, kita kemudian ikut menanggung kesalahan orang lain. Dia jadi pencuri, dia mencuri saya, akhirnya saya kehilangan sesuatu. Istilah saya, kita seringkali menuai apa yang tidak kita tabur. Seringkali pendeta berkata, kita akan menuai apa yang kita tabur, tetapi saya menemukan bahwa kita seringkali menuai apa yang kita tidak tabur. Seringkali kita menuai apa yang orang lain tabur. Sebab hasil dari pilihan-pilihan yang berbeda. Dari situ saya harus belajar melihat bahwa Tuhan mungkin tidak menjadi penyebab segala sesuatu, tetapi secara langsung, tetapi Tuhan ikut memikul dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Dalam cerita Ayub saya menemukan misalnya begini, bahwa ketika terjadi persoalan penderitaan dalam kisah Ayub, kita menemukan bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk memulihkan kehidupan Ayub. Dia memulihkan. Ya, dalam kisah Ayub sih menarik sih, 2 kali lipat. Seringkali kita 2 kali lipat, haleluya. Haleluya. Anak-anak yang lebih cantik dari semua, haleluya. Tetapi kita seringkali kita miss the point bahwa kita harus menemukan satu sisi bahwa dia memikul sebuah tanggung jawab. Apakah dia menggantikan sama seperti kisah Ayub, atau pada satu titik kita menemukan bahwa dia menghiburkan, dia menguatkan, dia menjadi fokus dalam kehidupan kita, menjadi sebuah fokus baru dalam hidup Anda dan saya. Misalnya ketika Alkitab berkata dia akan menjadi bapa bagi mereka yang tidak berbapa. Dia akan menjadi suami bagi mereka yang tidak punya suami. Artinya ketika mereka kehilangan bapa, kamu kehilangan bapa ya. Kamu bisa menyalahkan keadaan, kamu bisa bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi tiba-tiba dia berkata, mungkin bukan Tuhan penyebabnya. Tapi kemudian dia berkata, aku bersedia jadi bapa untuk menggantikan bapamu. Dia menjadikan dirinya sebagai bagian dari sebuah penghiburan, sebagian dari sebuah solusi.
kamu kehilangan suami ya. Ya, kita bisa berkata bahwa mereka sudah senang di surga sana bersama dengan Tuhan. Tapi di satu sisi, bagi mereka yang ditinggalkan buat saya adalah ketika dia berkata, kamu kehilangan suami ya. Kamu tidak lagi punya seseorang untuk kamu cintai, berbagi kasih, berbagi cerita. Tiba-tiba dia berkata, aku bersedia menjadi suami bagi mereka yang tidak lagi punya suami. Buat saya ceritanya adalah dia mengambil bagian dalam sebuah proses di mana kita menemukan penghiburan, kita menemukan kekuatan baru dalam kehidupan untuk melangkah kembali. Problem kedua saya pikir dari kekecewaan selain tentang Tuhan mengendalikan segala sesuatu, berarti kalau ada yang jahat terjadi dalam hidup saya, itu penyebabnya adalah Tuhan. Tapi yang kedua saya merasa ada sebuah pemahaman yang salah antara iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan. Seringkali kita berpikir misalnya tentang doa yang tidak terjawab. Buat saya seringkali, saya sudah beriman supaya saya dapat ini, saya sudah beriman supaya masalah saya selesai. Saya pikir ada kesalahan untuk mendefinisikan iman sebenarnya. Itu bukan iman kalau saya sebut. Saya sebut sebagai sebuah pengharapan, sebuah ekspektasi, sebuah hope. Tentu saja ketika kita mengenal bahwa Tuhan itu baik, tentu ada pengharapan kalau Tuhan itu baik, maka segala sesuatu yang dia izinkan terjadi dalam hidup saya, harusnya adalah sesuatu yang baik. Wajar dong. Iman saya, Tuhan itu baik, karakter Tuhan itu baik, maka pengharapan saya adalah segala sesuatu yang saya terima dari Tuhan, termasuk hidup ini semuanya harus baik. Yang kedua, ketika kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, berarti sekalipun ada yang mau berbuat jahat pada saya, Tuhan akan menyelah, Tuhan akan menginterupsi, sebab Dia Maha Kuasa, sehingga tidak akan terjadi kejahatan dalam kehidupan saya. Nah, seringkali kita lupa bahwa itu bukan iman, sebenarnya itu adalah sebuah pengharapan. Semoga itu pengharapan bahwa hidup saya akan baik, pengharapan bahwa semua malapetaka akan dijauhkan kepada saya. Tetapi itu bukan bagian dari iman. Seringkali kita menukarkan definisi dari iman dan pengharapan. Sehingga ketika tidak terjadi, loh saya sudah beriman loh Pak, Tuhan beri yang baik. Bukan beriman saya pikir. Dia mengekspektasi. Karena dia punya iman bahwa Tuhan itu Maha Kasih, maka ekspektasinya adalah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya adalah baik. Gitu loh. Jadi seringkali kita menukarkan dua pengertian itu. Oh, saya punya yang tidak kamu dapatkan bukan imanmu. Imanmu bukan pada things, bukan pada barang. Imanmu bukan pada sebuah peristiwa, sebuah keadaan. Imanmu pada Tuhan. Dan itu tidak akan pernah berubah. Ketika apa yang kita harapkan, barang, keadaan tidak terjadi, seharusnya imanmu tidak akan pernah berubah. Iman itu pada Tuhan. Tapi sekarang kan kita menjadi imannya pada keadaan yang baik itu, bukan kepada Tuhan yang baik. Ya, saya pikir itu dua penyebab utama. Satu adalah Tuhan penyebab utama dari semua peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Yang kedua adalah pemahaman yang salah antara iman dan pengharapan. Kira-kira begitu sih menurut saya. Kalau saya boleh review ya Gordon ya, bahwa ini semua kan dimulai dengan sebenarnya problem suffering, problem penderitaan ya. Orang yang menderita, orang yang mengalami masalah, kemudian dia mengharapkan sesuatu. Nah, tadi Gordoni membedakan antara iman dan pengharapan atau expectation gitu ya. Tapi bukankah di dalam Ibrani 11 kan dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari pengharapan. Maksud saya begini, banyak orang Kristen itu berharap tentang kondisi yang baik, misalnya tentang kesehatan, tentang mujizat. Bukankah itu semua dimulai dengan sebuah ajaran gitu kan? Iman kan berdasarkan pada firman Allah, pada firman Allah itu sendiri. Bukankah di dalam firman Allah seringkali kita dengar khotbah bahwa Allah adalah Allah yang menyembuhkan, Allah yang melakukan mujizat, masih ada jalan keluar sebab masih ada Tuhan, ada lagu yang mengatakan seperti itu. Lalu bagaimana Kodoni kita bisa apa ya istilahnya buat saya hidup dengan balance yang baik? Maksudnya bukankah pengharapan yang diharapkan oleh orang-orang ini menurut saya kan juga tidak salah karena memang ada ayat-ayat firman Allah, ada janji-janji Allah yang seperti itu. Lalu bagaimana Kodoni cara kita menyikapi janji itu? Saya setuju bahwa substansi dari pengharapan adalah iman. Makanya tadi saya berkata ketika kita beriman bahwa Tuhan itu baik, maka dengan sendirinya ekspektasi bahwa kalau Tuhan itu baik, maka segala sesuatu yang Tuhan berikan pada saya itu seharusnya baik, termasuk hidup.
Hidup Hmm. itu berarti kalau baik semuanya jalan lancar, semuanya baik-baik. Hmm. At least kalau saya berdoa, Tuhan beri, Tuhan jawab, kan begitu. Ketika saya Hmm. beriman bahwa Tuhan Maha Kuasa, maka ekspektasi saya yang muncul adalah, oh kalau Tuhan Maha Kuasa, seandainya ada hal yang jahat, dia akan bisa menyetop segala sesuatu yang jahat untuk terjadi dalam hidup saya. Kan itu biasa pertanyaan. Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu baik, kenapa he did not stop the evil? Hmm. Kenapa dia tidak Yes. menghentikan hal yang jahat? Kenapa Tuhan tidak menghentikan Hawa mengambil buah terlarang? Kan gitu. Ya. Kalau Ya. Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan nggak menghentikan? Ya, itu Ya. sebab lahir dari sebuah iman bahwa Tuhan Maha Kuasa, kemudian ekspektasi dibangun di atas dasar iman tersebut. Nah, ya saya nggak tahu kenapa dia melakukan itu. Kalau baca kitab Ayub, jawaban Tuhan pada Ayub kan bukan dijawab sebenarnya, Gun. Ketika Ya. Ayub punya banyak pertanyaan, kan dia sebenarnya Tuhan tanya balik. Hmm. 64 pertanyaan Tuhan berikan langsung ke Ayub. Di mana engkau ketika aku meletakkan bintang-bintang? Kemana engkau ketika uh, saya nggak ngerti gitu. Tapi begini, yang saya perlu katakan adalah ekspektasi betul dibangun dari sebuah iman, tetapi ekspektasi itu harus diselaraskan satu. Yang kedua adalah ketika apa yang kita ekspektasi tidak terjadi dalam hal, seharusnya iman kita pada dia tidak pernah goyah. Dia tetap baik, dia tetap, ya sukar sih dibilang, tetapi buat saya apa ya? Ya satu titik belajar, akhirnya belajar mempercayai, mungkin sama seperti benar-benar beriman, trust, bukan percaya belief, tetapi benar-benar trust in his wisdom and justice, pada Hmm. hikmatnya, keadilannya, and his love, dan kasihnya. Hmm. Saya pikir bukankah itu jawaban Tuhan pada Ayub ketika Ayub tiba-tiba berkata, dulu dari kata orang aku mengenal engkau, tiba-tiba dia berkata, sekarang mataku memandang engkau. Jadi belajar untuk melihat bahwa Tuhan itu bukan hanya eksis, tetapi present, hadir dalam segala penderitaan kita, hadir dalam segala air mata kita. Seringkali kan kita seringkali menganggap bahwa kalau orang menderita itu berarti ada salah, ada dosa. Kasus Ayub kan begitu. Ya. Kamu menderita sebab kamu punya kesalahan, kamu menderita sebab kamu punya dosa, kamu menderita sebab Tuhan marah sama kamu. Buat saya justru itu pengajaran yang sangat-sangat salah. Buat saya adalah justru jangan-jangan penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia. At least paling tidak saya nggak tahu sebelum peristiwa manusia jatuh dalam dosa, saya nggak bisa jawab sepenuhnya. Sebab hanya dikasih 2 pasal, kejadian 1, kejadian 2, nggak bisa beda lebih lanjut. Kejadian 3 udah jatuh dalam dosa. Tapi paling tidak sejak dari peristiwa itu kita temukan bahwa Tuhan tidak pernah menjauhkan diri dari suffering manusia, dari penderitaan manusia. Dulu kata Hmm. orang aku mengenal engkau, tapi sekarang mataku memandang engkau. Mungkin buat saya lah, saya belajar untuk mencari dan menemukan Tuhan in the midst of my suffering. Bahkan saya bisa menemukan Tuhan di tengah-tengah penderitaan saya. Dan penderitaan bukan tanda Tuhan marah. Saya percaya penderitaan bukan tanda Tuhan. Apakah berarti kekecewaan yang mungkin sering kita dapati di jemaat ini diakibatkan karena ada beberapa khotbah atau ajaran yang mungkin kurang tepat, Kodoni? Sebab Ya. kalau Kodoni tadi ngomong seperti itu, kan kesannya jadi begini kan, kita tidak bisa mempola sesuatu, kita tidak bisa menebak Tuhan itu atau mengharuskan Tuhan melakukan ini atau itu misalnya. Tapi kalau kita dengerin beberapa khotbah kan tekanannya itu harus percaya, harus beriman. Kalau percaya pasti dapat. Bahkan pakai ada ayatnya kan di dalam Markus 9 ayat 23. Kamu tidak mendapatkan, kamu tidak bisa melihat itu, kamu tidak melihat mujizat karena kamu kurang percaya. Itu kan sehingga ini kenapa banyak orang itu akhirnya mengatakan kalau gak terima mujizat itu berarti kurang iman. Nah, apakah pengajaran-pengajaran yang semacam ini memberi sumbangsi besar terhadap kekecewaan jemaat, Kodoni?
Ya, saya rasa begitu ya. Ketika terutama kita diajar bahwa Tuhan sanggup maha kuasa, kemudian cerita yang diletakkan oleh Alkitab kan seringkali dan paling banyak kali adalah ya sama seperti Ayub, 2 kali Hmm, lipat dipulihkan Tuhan kayak tadi, atau Lazarus biar bagaimanapun Lazarus bangkit kembali. hmm, Nah, cerita-cerita begitu kan kemudian membuat kita berorientasi pada hasil seringkali. Nah, buat saya Ibrani 11 cukup imbang memberitahukan kepada kita bahwa karena iman Abraham sekalipun sudah mati pucuk tetap punya anak, karena iman maka Habel darahnya berseru kepada Tuhan dan didengar, karena iman Abraham pergi ke negeri, karena iman Daniel diselamatkan dari lubang singa. Tetapi Ibrani 11 bagian terakhir, tapi ada orang-orang yang juga beriman dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan kan sebenarnya. Ada yang digergaji, ada yang dimakan oleh binatang buas, dan oleh karena kita mereka menjadi sempurna. Saya pikir iya harus perlu ya keseimbangan antara apa yang bisa kita dapatkan dari iman dan apa yang seringkali ketika kita beriman belum tentu juga kita dapatkan, tapi bukan berarti saya kurang beriman. Nah, selalu yang ditekankan adalah saya kurang beriman. Saya pikir kami pendeta bertanggung jawab untuk itu sebab paling tidak perlu membangkitkan jemaat untuk facing the life, menghadapi kehidupan, jangan menyerah, jangan berputus asa, tetap percaya pada Tuhan. Mungkin ada sisi itu ya. Sisi itu untuk menghilangkan sisi di mana kita menjadi khawatir, kita menjadi bimbang. Tapi ya saya lah paling tidak menyadari bahwa memang ada sisi sebelahnya yang sekalipun percaya kita tidak mendapatkan apa yang kita percayai, kita harapkan. Itu Ibrani 11. Dan itu sekali lagi seringkali bukan karena Tuhan marah, bukan karena Tuhan jahat, dan bukan karena kita kurang beriman. Kita nggak bisa kemudian menjudge orang demikian, juga nggak bisa. Ada seorang cerita, saya dapat cerita ada seorang pengusaha, kemudian karena merasa dipanggil oleh Tuhan, kemudian dia melepaskan usaha dan pekerjaannya dan full time melayani Tuhan. Di akhir hidupnya melarat, cukup melarat sampai waktu dia meninggal untuk beli peti pun keluarganya nggak mampu, sehingga teman-teman pelayanan yang kemudian membelikan dia peti mati untuk dikuburkan dengan layak, sampai kuburan pun dibelikan oleh teman-teman yang ada. Nah, teman yang menceritakan saya bilang begini, saya sudah bilang sama orangnya, Pak, jangan-jangan kamu ini bukan karena panggilan Tuhan, satu ya, kamu harus tetap kerja aja sambil melayani Tuhan. Tapi ketika dia mengalami penderitaan itu, dia pernah bilang sih, orang yang meninggalkan usaha itu pernah bilang, saya sungguh-sungguh percaya ini panggilan Tuhan, dan apa yang saya alami adalah bagian dari saya memikul salib mengikuti dia. Saya cuma bisa bilang begini, saya nggak bisa ngejudge ya, apakah itu panggilan, apakah itu bukan, saya nggak bisa ngejudge. Sebab orangnya benar-benar yakin bahwa itu memang dari Tuhan. Dan dia melayani apabila dia mengalami sebuah penderitaan sampai hidup dalam berkekurangan satu titik. Itu adalah bagian di mana dia memikul salib untuk mengikut Tuhan. Apakah dia disebut kurang bijaksana? Saya nggak tahu. Saya nggak bisa berani ngomong gitu. Nah, itu kan tidak mudah untuk menjawab itu. Saya melayani Tuhan. Tapi sampai habis bis mati pun nggak punya apa-apa. Sudah. Ya, jawab itu gimana? Saya nggak bisa jawab. Hardcore question. Pengakuan seorang pendeta, pengkhotbah. I cannot answer. I can only respond. Saya nggak bisa jawab, saya cuma bisa respon. Jadi jangan Q&A, bilang Q&R. Question and response. Tapi cara Tuhan tadi kan kalau ditanya Ayub ngajuin pertanyaan, mungkin itu bisa dipakai para pendeta kali ya. Kalau ada orang jemaat nanya, tanyain baik lebih banyak pertanyaan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus pun suka menjawab dengan pertanyaan ya, Gun ya. Ya, makanya itu ya. Jadi ditanya balik dengan pertanyaan yang lebih sulit, mungkin itu akan menjawab pertanyaan. Pak Gunawan juga suka menjawab dengan pertanyaan. Karena seperti Yesus. Yesus ya.
Iya, iya, iya. Oke, buat teman-teman yang mungkin mau nanya, silakan ya, mau nanya. Dari tadi saya lihatnya wave semua ya, lambe-lambe tangan semua ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang atau mungkin something bisa dituliskan di komentar atau mungkin ada sekarang ada kolom pertanyaan bisa ditulis segitu. Oke, kembali lagi Ko Doni. Terus yang timbul dalam pikiran saya, lalu sekarang bagaimana kita kita ini meresponi atau menanggapi janji-janji Tuhan di dalam Alkitab? Kalau dulu kan kita diajar gini ya, misalnya kalau Tuhan janji Tuhan menyembuhkan. Nah, ini ada janji Tuhan. Kita harus percaya, kita harus berharap, kita pasti terima itu, kan? Nah, tapi kalau sekarang seperti itu, maksudnya kan jadinya jadi nggak tentu ya kodenya. Jadi kalau kita kan nggak bisa dalam pengertian klaim gitu kan, nggak bisa lagi Tuhan menyembuhkan. Ya belum tentu juga. Kan nyatanya banyak orang yang mengklaim kesembuhan juga nggak sembuh. Nah, terus sekarang gimana kita sebagai orang percaya ini ketika membaca sebuah janji dalam firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan atau sikap hati yang tepat yang seperti apa yang harus kita ambil terhadap janji-janji di dalam firman Tuhan itu, Kodoy? Ya, saya sih kalau saya melihat bahwa memang kita terutama kalangan Pentakosta karismatik kita pernah bahas. Ketika itu terjadi dalam Alkitab, seringkali kita berkata bahwa apa yang mereka alami kita pun bisa mengalami. Sehingga kita orang Pentakosta karismatik lebih mudah untuk mengambil ayat, mencomot ayat istilahnya, mengambil ayat kemudian berkata, ini loh janji Tuhan. Tapi buat saya seringkali juga kebablasan. Comot ayatnya memang kebablasan, nggak pernah lihat konteks kemudian dicomot diambil. Satu kali ada orang ngambil dari Ayub misalnya, ini dari Ayub, waktu saya baca itu jawaban Bildad, itu jawaban Sofar, itu jawaban Elifas yang notabene Tuhan pernah bilang kamu salah, yang benar Ayub, kan gitu. Seringkali kita salah dalam mengambil, tapi buat saya adalah ketika janji itu ada pendeta nama Bill Johnson, Pastor Bill Johnson kan pernah mengutip. Sebenarnya saya dengar pertama kalau tidak salah dari Koden, Daniel Alexander, Koden pernah juga bahas tentang jawaban malaikat Gabriel kepada Maria dan ketika dia berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ada satu terjemahan saya lupa mengatakan dalam bahasa Inggris, for the word of God there is no impossible. Bagi firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi firman Tuhan, bagi rema Tuhan. Buat saya adalah pertanyaan, apakah janji itu ketika kita baca? Saya sih mempercayai itu. Saya mendeklar itu, saya mendoakan itu, saya berekspektasi itu. Tetapi terutama janji yang buat saya, apakah itu benar-benar jadi rema dalam kehidupan kita? Apakah ada sebuah rema tertentu? Jadi sama seperti kita percaya bahwa Tuhan berbicara lewat firman Tuhan kan bisa. Seperti dia memberikan itu kepada saya. Dan buat saya adalah kalau dia memberikan itu pada saya, ya saya belajar untuk mempercayai sungguh-sungguh bahwa itu akan terjadi. Tetapi untuk janji-janji yang lain dalam firman Tuhan, yang saya tidak menemukan sebuah frekuensi yang begitu luar biasa. Wah, ini buat saya adalah yang nggak apa-apa dong belajar percaya pada sesuatu yang baik. Yang kedua buat saya sederhananya adalah setiap janji itu muncul dengan adanya sebuah perintah. Apabila kamu melakukan perintahku, maka aku akan memberkati engkau, memberkati buah tanganmu, buah rahimmu, aku akan memberkati pekerjaan tanganmu kemanapun engkau pergi. Jadi buat saya sesederhana ini adalah setiap kali dia memberi perintah, dia selalu mendorong seseorang untuk melakukan apa yang dia mau. Dengan cara memberi sebuah janji. Manusia saya pikir perlu dimotivasi memang. Jadi satu titik dia memberikan sebuah janji. Dan buat saya adalah nomor satu, lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah apa yang dia perintahkan. Buat saya janji itu mendorong saya untuk selaras dengan dia. Selaras dengan perintahnya. Selaras dengan kehendaknya. Buat saya itu yang paling penting. Janji bukan sesuatu yang kita klaim mati tanpa ada apa-apa. Janji itu mendorong saya untuk semakin mengenal dia, mencari tahu apa kehendaknya dia. Itu yang kemudian menjadi terjemahan dari apabila engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi buat saya adalah nomor satu adalah bagaimana kita bisa tinggal di dalam dia. Janji membuat kita didorong untuk tinggal di dalam dia. Dan janji itu membuat kita menyediakan hati kita dipenuhi oleh firman-Nya, masuk dan memenuhi kita. Buat saya paling penting dari janji itu adalah itu.
Janji Tuhan adalah itu, dorongan supaya kita mengenal Dia. Dorongan. Apabila itu tidak terjadi, saya nggak tahu ya. Buat saya, misalnya saya pernah mendoakan orang sakit tidak sembuh. Saya juga, papa saya meninggal karena sakit, kamu juga guru mamamu. Pas ketika orang tua kita mengalami itu, kita mendoakan. Dan ketika itu tidak terjadi, buat saya sih, gak tahu ya, buat saya sampai saat ini tidak ada yang namanya kecewa dengan dia, tidak ada. Saya cuma menganggap itu sebagai sebuah bagian dari sebuah kehidupan yang mendorong saya untuk mengenal dia makin dalam, menemukan penghiburan saya di dalam dia. Adik saya waktu papa saya meninggal jauh lebih terpukul sebab dia ada di situ. Saya ada di Jakarta. Waktu itu pulang dari Jakarta ke Surabaya, papa saya meninggal waktu saya sampai di Surabaya. Tapi adik saya yang menemani papa saya karena dia melihat proses itu, dia yang suka untuk menerima. Dia yang benar-benar suka untuk menerima. Sampai satu titik waktu ibadah penghiburan, ada pendeta satu khotbah dan berkata, Tuhan punya hitung-hitungannya, dan seringkali dia memanggil anak-anaknya pada puncak iman yang tertinggi. Dia memanggil anaknya, sama seperti Hizkia, dia pakai cerita itu. Tapi dia memanggil anaknya pada puncak iman yang tertinggi. Dan dia berkata, saya percaya bahwa papa kalian itu dipanggil pada puncak iman yang tertinggi. Dan kami sebagai keluarga tahu, papa saya memang hari-hari itu benar-benar dekat dengan Tuhan. Dan waktu itu adik saya baru bisa, pelan-pelan baru bisa mulai menerima kematian papa saya. Dan buat saya, kita nemukan satu titik, Tuhan nggak pernah tinggalkan, Tuhan menghibur, dan kita temukan, ya tidak dijawab, tetapi ada penghiburan, ada kekuatan. Mau bilang akhirnya kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, ya enggak juga lah. Ya enggak juga. Oke. Kalau ini ada muncul banyak pertanyaan nih di pikiran saya. Ada beberapa orang yang ketika mengalami kekecewaan dengan Tuhan, kemudian mengambil sebuah jalan hidup atau gaya hidup yang saya sebut sebagai Christian Stoic ya. Kristen yang stoik itu artinya ya sudah, apa yang terjadi whatever ya terjadilah, kita ambil yang positif, kita ambil yang terbaik, tapi expect something no, expect greater no. Ya istilahnya hidup begini aja lah, nggak usah terlalu banyak mengharap macam-macam. Dan saya menemukan maybe juga banyak ya orang-orang Kristen yang seperti itu, dalam pengertian mereka percaya Tuhan, mereka masih percaya kuasa Tuhan, tapi mereka betul-betul di satu titik tidak mengharapkan Tuhan melakukan apa-apa. Kalau Tuhan melakukan, ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya is okay. Nah, menurut Ko Doni sikap seperti itu gimana? Apakah itu memang tepat, itu yang baik begitu, supaya kita nggak kecewa seperti Sakaria tadi, jangan buat saya berharap lagi gitu kan. Nah, itu gimana? Jangan berharap terlalu banyak istilahnya. Iya, jangan berharap terlalu banyak gitu. Nanti karena akan rumusnya gini, semakin banyak berharap, semakin banyak kecewa. Sedikit berharap, sedikit kecewa, tidak berharap, tidak kecewa. Kan begitu, Ko Doni. Nah, kalau menurut Ko Doni, statement kayak begitu gimana? Satu titik buat saya seharusnya tidak. Buat saya adalah harusnya tidak menghilangkan sisi pengharapan. Memang pernah saya coba bahas, tapi memang agak sukar untuk dipahami oleh banyak orang. Saya berkata bahwa ada dua hal yang pasti dalam hidup ini. Nomor satu adalah perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Nomor dua adalah kebenaran. Di mana kita meletakkan pengharapan kita butuh pengharapan yang pasti. Satu, itu sudah pasti. Persoalannya kepastian dalam hidup kan hanya dua. Perubahan itu adalah sesuatu yang pasti dalam hidup. Dan yang kedua, kebenaran. Ya, kemana jangkar jiwa kita, saus jiwa kita kalau pakai bahasa Alkitab, kita letakkan pada sesuatu yang berubah-ubah atau pada sesuatu yang tetap. Buat saya adalah kita meletakkannya pada sesuatu yang tetap, harusnya ketika saya tidak mendapatkan jawaban, kita pernah bahas tentang Bill Johnson juga tadi kita bicara. Menariknya dia bilang, mari kita beri ruang bagi sesuatu yang misteri. Kenapa doa saya tidak dijawab? Ya, mari kita cari kenapa ya. Sudah masukkan itu dalam file sebuah misteri,
di kemudian hari kita bisa menebak-nebak karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Tetapi seharusnya doa yang tidak terjawab atau ekspektasi yang tidak didapatkan itu tidak membuat kita berhenti terus berharap pada Dia. Kembali lagi, pengharapan adalah dibangun di atas substansi iman. Nah, kalau kemudian kita tidak lagi punya pengharapan, ekspektasi, berarti jangan-jangan iman kita menjadi kosong. Karena substansi dari pengharapan adalah iman. Kalau pengharapan itu sudah tidak ada, ekspresi, kalau saya pernah khotbah tentang esensi dan ekspresi, kalau ekspresinya sudah tidak ada, jangan-jangan esensinya juga sudah nggak ada, kan begitu. Imannya menjadi iman, ya, nah itu, jangan-jangan berpikir bahwa Tuhan uninvolved, tidak terlibat dalam hidup saya. Saya takut banyak orang ya bisa mungkin jatuh seperti itu, bisa mungkin. Sama seperti ada banyak orang jatuh pada pemikiran semuanya harus baik dengan iman dan sebagainya. Dua-dua punya jebakan yang berbeda. Tapi buat saya adalah sekalipun doa tidak dijawab atau ekspektasi kita tidak kita dapatkan, selama saya masih beriman pada Tuhan, saya harus punya ekspektasi dong. Saya harus punya ekspektasi untuk Tuhan. Harus. Ya. Kalau demikian, Ko Doni, kita bicara tentang kekecewaan, sebelum nanti ke pertanyaan, ada pertanyaan Pak Lukas tanya, apakah kalau dengan demikian kekecewaan itu sesuatu yang sebenarnya gimana, netral, natural, atau dosa, sesuatu yang harus dijauhi, atau gimana? Kalau sudah sampai di titik ini? Buat saya adalah itu sesuatu yang tadi saya bilang, suffering, pain, disappointment, buat saya itu adalah bagian dari sebuah kehidupan yang memang butuh untuk dijawab, butuh paling tidak untuk dikuatkan. Kita harus punya alasan explanation kenapa saya mengalami itu. Untuk supaya saya bisa kembali lagi teguh. Misalnya ada orang meninggal, kemudian kita berkata, misalnya orang sakit didoakan, kemudian tidak sembuh, kemudian meninggal, kan jawaban kita, dia sudah sembuh kok, sebab dia sudah masuk surga, dia sudah sembuh di sana. Itu sebenarnya buat saya adalah cara kita untuk memberi jawaban, explanation terhadap pertanyaan jiwa kita. Tapi yang paling penting bukan buat saya hanyalah untuk memuaskan rasa ingin tahu hati saya atau rasa ingin tahu jiwa saya. Yang paling penting apakah itu menarik saya, mendorong saya untuk sama seperti Ayub tadi. Hanya dari kata orang aku mengenal, sekarang my eyes have seen you. Aku melihat engkau, you present, engkau benar-benar hadir. Mengenal pribadinya, engkau ada, dan hari ini engkau present. Benar-benar present artinya bukan hanya ada, tapi hadir dalam hidup saya. Saya menemukan penghiburan itu bukan seringkali dari jawaban-jawaban itu perlu, tetapi seringkali ketika saya menemukan ada orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan saya. Nah, buat saya itu sesuatu yang netral. Rasanya kamu, Gun, yang membuat saya banyak berubah. Peristiwa cerita tentang Maria dan Marta. Itu sudah pernah dipikirkan, tapi kemudian kamu memberi khotbahmu itu kemudian memberi landasan ayat buat saya untuk kemudian berkata dengan yakin. Ketika siapa yang paling mencintai Tuhan Yesus menurut Alkitab yang disengaja digambarkan oleh Alkitab, Marta atau Maria dari Bethesda? Jawabannya adalah Maria. Kemudian kamu bertanya, kenapa waktu Yesus datang di pintu kota yang menyambut Yesus, orang beritahu pada Maria, orang beritahu pada Marta, tapi yang menjemput Yesus di pintu kota adalah Marta, bukan Maria. Bukankah Maria yang paling mengasihi Yesus? Kemudian kamu kan memberi jawaban, jangan-jangan Maria adalah orang yang kecewa dengan Tuhan hari itu. Dan kamu memberi statement yang sangat luar biasa. Jangan-jangan seringkali orang yang kecewa dengan Tuhan adalah bukan orang yang jauh dari Tuhan, tetapi justru adalah orang yang pernah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan buat saya, kita tidak boleh melihat kekecewaan sebagai sebuah dosa. Akhirnya kita terjebak lagi kepada pengalaman Ayub dengan 3 orang temannya. Tapi saya melihat bahwa kekecewaan adalah bagian dari pergumulan jiwa, pergumulan batin, pergumulan roh untuk belajar menyelaraskan dengan apa yang kita alami, dengan apa yang Tuhan coba presentasikan. Satu titik akhirnya kita melihat bahwa kita mengenal Tuhan dengan sebuah kacamata yang berbeda, kacamata yang lebih jauh berbeda.
Hanya orang-orang yang pernah mengalami masa-masa kekecewaan lah, hanya orang-orang itu yang bisa membaca Alkitab seringkali dengan lebih benar. Buat saya adalah, ya kembali lagi, kita ditarik untuk mengenal dia, mengenal, mengasihi dia, memandang, menikmati dia, melihat dia dalam kehidupan yang real, bukan hanya dari sebuah dongeng. Seringkali persoalannya kan agama, termasuk Kristen kan menjadi sebuah dongeng baru. Buat saya kan begitu. Bukan sesuatu yang real. Surga menjadi sebuah dongeng, seringkali neraka dijadikan sebuah dongeng, seringkali mujizat dijadikan sebuah dongeng yang untuk menghiburkan, membuat orang escape from reality, kalau saya bisa bilang. Mencoba melarikan diri dari sebuah realita. Jadi seakan-akan dunia gereja menjadi sebuah dunia dongeng baru. Fairyland, semuanya serba indah. Dan tidak pernah mau menjamah sesuatu yang real. Padahal Tuhan bukan Tuhan dari sebuah dongeng. Tuhan adalah Tuhan dari sebuah dunia yang nyata. Sebuah realita. Dan buat saya itu kita nggak bisa bilang dosa. Kita harus mengakui memang ada orang-orang mengalami kekecewaan-kekecewaan seperti itu. Lawang Tuhan Yesus tidak mendapatkan semua yang dia inginkan kok. Kalau boleh biarkan cawan ini lalu daripadaku. Tapi kan di satu sisi kita menemukan bahwa istilahnya imannya pada Bapa itu tetap ada. Ya buat saya itu. Kalau begitu Yesus dosa dong, pernah kecewa. Dalam tanda kutip ya. Jadi menarik karena kalau dari tadi Ko Doni bicara, berarti kekecewaan itu bisa menjadi sebuah kesempatan untuk kita mengalami Tuhan lebih lagi ya. Ya. Deeper in Him. Tapi ada juga satu ayat yang saya ingat, yang saya juga sering khotbahkan ketika kasus Yohanes Pembaptis yang kecewa, dan Tuhan pernah mengatakan berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berarti kalau saya lihat kan disappointment ini berarti ada dua potensi, Kodon. Di satu sisi orang mengalami kecewa bisa kemudian menolak Tuhan, tapi orang kecewa di satu sisi bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir dari saya, Kodon. Apa kira-kira yang tips praktis lah istilahnya begitu. Apa yang harus dilakukan buat kita mungkin saat ini mengalami kekecewaan dengan Tuhan, atau mungkin saat kita melihat orang lain yang sedang mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan, atau nasihat apa yang harus kita berikan kepada orang-orang yang mengalami hal-hal semacam itu, Waduh? Saya pada satu titik bertobat untuk menjadi orang yang punya pendeta dengan 1000 ayat dan 1000 kata. Sebab saya temukan bahwa ketika seseorang mengalami sebuah kekecewaan, penderitaan, sebuah kehilangan, seseorang mengalami sebuah malapetaka, sebuah tragedi, seringkali saya temukan apapun yang Anda ucapkan itu tidak akan pernah bisa menghiburkan mereka. Tidak akan pernah bisa menghiburkan mereka. Raffi Sakarias pernah bilang sesuatu yang cukup menarik tentang 3 teman Ayub. Raffi Sakarias bilang begini, hal yang paling baik yang pernah mereka lakukan untuk Ayub adalah mereka berdiam 7 hari. Jadi hal yang paling bagus yang pernah mereka lakukan untuk, yang paling baik yang mereka lakukan untuk Ayub adalah diam dan duduk bersama dengan Ayub. Gitu. Waktu mereka buka mulut justru itu bikin Ayub mangkel. Walaupun ada teman lain yang mendefinisikan berbeda sih. Dia berkata justru karena mereka diam, Ayub itu sudah banyak berbicara dengan dirinya, dia sudah berkomunikasi dengan dirinya. Justru karena mereka tidak langsung berbicara. Tapi buat saya adalah begini, seringkali penghiburan kata-kata tidak akan pernah bisa menghibur seseorang buat saya. Satu titik, tidak akan pernah. Ya, tentu saja kewajiban kita memberi kata-kata yang menguatkan. Tetapi saya mau jujur, kalau saya mengalami sebuah kesulitan adalah kata-kata tidak akan pernah bisa menjelaskan banyak hal. Itu sebabnya Tuhan tidak banyak menjelaskan ketika kita mengalami penderitaan. Sebab menjelaskan pun belum tentu kita terima, menjelaskan pun belum tentu kita mengerti. Kalau Tuhan jelaskan pun belum tentu yang mati bisa bangkit kembali. Semua yang hilang bisa dikembalikan. Buat saya adalah belajar untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Belajar untuk menghibur mereka dengan bersedia ada di samping mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka, berjalan untuk menjadi teman yang menjalani sebuah perjalanan yang sulit dan sukar selama Anda masih bisa. Mungkin ayat yang paling banyak menguatkan saya adalah kisah tentang Paulus dan Silas di penjara ketika terjadi gempa bumi yang besar. Kepala penjara Filipi ya Gun ya, Filipi atau Efesus.
Filipi. Kepala pejahat Filipi itu bertobat bukan karena gempa bumi yang besar. Gempa bumi itu kuasa Tuhan. Dia bertobat bukan karena gempa bumi yang besar. Dia bertobat sebab ketika dia melihat bahwa Paulus dan Silas tidak keluar di situ. Seringkali kita berpikir bahwa sesuatu yang luar biasa, besar, seringkali itu akan membuat orang bertobat. Padahal tidak. Yang membuat orang bertobat adalah ketika kita bersedia untuk mengatakan, kami masih ada di sini, kami sama seperti engkau. Kamu mengalami ketakutan, kami pernah mengalami ketakutan, engkau akan mengalami penderitaan. Kami di penjara, kami sudah lebih dulu mengalami penderitaan. Kamu dipukul, kamu tahu itu. Kamu takut kamu akan dihukum, kami sudah pernah dihukum. Kami adalah orang yang terhukum, tapi kami tidak akan keluar dari sini. Kenapa? Sebab seringkali orang bertobat bukan karena melihat mujizat yang besar. Orang bertobat sebab mereka melihat bahwa kamu kok mengalami masalah yang sama dengan saya, tapi kamu masih tetap bisa memuji Tuhan, kamu masih tetap setia, kamu masih tetap bisa mengucap syukur. Seringkali yang membuat orang dihiburkan adalah ketika berkata, saya bisa berkata, saya pernah mengalami apa yang kamu alami. Saya ngerti. Karena saya ngerti, saya pernah mengalami, oleh sebab itu, izinkan saya menemani engkau, menguatkan engkau, menghiburkan engkau. Mungkin itu sebabnya Alkitab berkata Yesus pernah mengalami semua penderitaan yang sama seperti yang kita alami, bahkan lebih. Supaya tidak satu pun dari kita yang bisa berkata, kamu nggak pernah mengalami. Yesus sudah pernah mengalami semua. Dikhianati sudah, dijebak sudah, ditinggal sudah, dibunuh sudah oleh orang yang dia tolong sudah. Semua dia pernah mengalami. Jadi buat saya adalah bersedialah bagi mereka yang mengalami kekecewaan, teman Anda mengalami kekecewaan, bersedialah menemani mereka. Bersedia menjadi teman yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan berkata, aku pernah mengalami itu, aku pernah mengalami. Dan aku bisa bangkit kembali semua karena Tuhan. Berarti kamu juga harus bisa bangkit justru karena kamu menemukan pengharapan yang baru di dalam dia. Mungkin itu yang saya bisa katakan untuk teman-teman yang sementara dikecewakan. Oke. Pelayanan kehadiran gitu ya. Ya. Oke. Saya nggak tahu apakah Tuhan bukan hanya eksis, tapi Tuhan itu harus present. Harus hadir. Oke. Nggak tahu kalau apa Gun. Nggak, IG Live-nya ini 1 jam putus atau enggak, kita coba. Tapi kita coba dengan menjawab pertanyaannya Pak Lukas tadi. Pak Lukas tadi ada tanya begini, dari ungkapan Ayub Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bagaimana pendapat Pastor Doni dengan ungkapan tersebut? Thank you. Ada beberapa tafsiran bahwa sebentar, kalau kami tiba-tiba hilang itu bukan karena rapture. Iya. Tapi karena ikonnya sudah habis. Sudah habis. Buat saya Ayub masih menunjukkan kekuatan yang luar biasa, iman yang sangat luar biasa dalam sisi pasal 1, pasal 2. Sekali lagi, saya mengatakan bahwa Ayub tidak pernah mempermasalahkan kebaikan Tuhan. Buat saya. Yang Ayub permasalahkan adalah kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Sebab dia mengatakan, engkau berbuat apapun yang dia mau. Itu pemahaman saya. Ayub bisa sampai satu titik, dia tetap percaya kok satu titik. Dia tetap beriman, percaya pada Tuhan. Persoalannya adalah, buat saya, jangan-jangan ada sesuatu yang lebih yang Tuhan mau Ayub untuk mengenal dia. Dan pada satu titik kan benar Ayub ketika berkata, dulu hanya dari kata orang aku mengenal engkau, sekarang mataku telah memandang engkau. Jadi benar-benar Ayub mungkin karena berhasil dari kecil, berhasil. Ini tafsiran saya. Dia mengenal Tuhan dalam segala keberhasilan. Dia tentu saja pernah mengalami hal yang sulit. Saya percaya pasti semua manusia juga begitu. Tetapi in the matter of pain and suffering, benar-benar pain and suffering sampai satu titik kehilangan segala sesuatu, ini belum pernah. Itulah pertama kali Ayub mengalami, dan saya pikir tidak ada manusia akan mengalami penderitaan sebesar Ayub. Bertubi-tubi begitu. Jadi bukan hanya istri meninggalkan dia, marah pada dia, anak-anak dihilangkan. Saya pikir nggak ada. Tapi satu sisi seandainya the true story, kalau cerita itu benar, maka ataupun kalau tidak, itu sengaja disajikan kepada kita sebagai penderitaan yang paling dalam dari sebuah kehidupan manusia. Ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan oleh teman, di tengah-tengah penderitaan, semuanya hilang, sakit penyakit ada.
buat saya itu adalah disitulah dia belajar harusnya mengenal Tuhan. Benar-benar God not just for good life, tapi God in the bad life, God in the suffering. Mungkin itu yang mungkin buat saya itu yang coba dia bawa Ayub untuk mengenal dia. Thank you. Oke. Oke, Gordon, sebagai the closing statement dari Gordon, mungkin apa yang bisa dia berikan? Tadi kan kalau untuk orang lain yang mengalami kekecewaan, tapi mungkin bagaimana untuk kita pribadi yang mungkin saat ini sedang ada dalam struggle dan kekecewaan, sebagai closing statement juga sekaligus apa yang bisa Gordon share buat kita? Saya suka satu buku yang judulnya Road Less Travel, jalan yang sedikit dilalui, karya Scott McKnight. Dan salah satu yang coba dia katakan adalah acceptance. Belajar untuk menerima bukan sebagai, tentu saja menerima bukan berarti tadi menjadi stoik, tetapi buat saya adalah ketika kita belajar untuk menerima, barulah kita bisa belajar untuk keluar dari semua persoalan-persoalan tersebut. Dari penderitaan itu, belajar untuk menerima, bukan belajar untuk berdamai dan kemudian menurunkan standar percaya kita pada Tuhan, menurunkan standar pengharapan kita pada Tuhan. Tapi belajar untuk menerima keadaan yang ada, barulah kita kemudian bisa melangkah dari situ. Kalau tidak, kita tidak akan bisa. Saya baru dengar khotbah dari Pastor Jeffrey Rahmat, bagus sekali, dia berkata, belajar untuk accept, sebab kalau kamu tidak bisa accept, maka kamu tidak akan appreciate, kamu tidak bisa mengucap syukur. Kalau kamu nggak bisa menerima sebuah keadaan, you cannot appreciate, kamu nggak akan bisa mengucap syukur. Kalau kamu nggak bisa appreciate, maka kamu tidak bisa achieve, kamu nggak bisa melangkah dan mulai memperbaiki apa yang salah. Dan keempat, kalau kamu tidak bisa achieve, maka kamu tidak bisa amazing life, istilahnya dia, awesome life. Tapi buat saya, paling tidak bahwa kita harus belajar accept. Accept bukan berarti, nah itu pentingnya untuk menyelaraskan cara berpikir kita kembali. Cara berpikir yang salah diselaraskan dengan cara berpikir yang benar, tentu saja. Apakah orang dalam Alkitab sisi pengharapan dihilangkan? Buat saya tidak. Kalau begitu kita harus menemukan sebuah explanation baru. Mengapa ketika tidak terjadi apa yang kita harapkan? Belajar untuk menyelaraskan kembali. Belajar untuk memberi ruang terhadap misteri-misterinya Tuhan, misteri-misteri kehidupan. Sekali lagi, dia menjawab pertanyaan Ayub dengan 64 pertanyaan baru. Berarti ada sisi misteri yang kita nggak bisa jawab. Dari situ kita bisa appreciate, kita bisa mengucap syukur, dan kalau kita bisa mengucap syukur, kita bisa bangkit kembali. Kita bisa achieve ulang. Jadi buat teman-teman adalah belajar untuk nomor satu, belajar untuk biarkan Tuhan sama seperti Tuhan hadir bagi Maria. Belajar untuk terus menyembah dia, belajar untuk bersekutu dengan dia, punya perjanjian dengan dia, belajar membiarkan dia hadir dan menghiburkan setiap luka kita. Belajar dia menjadi tabib yang agung buat kita, bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi kesembuhan batin, kesembuhan jiwa. Dia menjadi penghiburan, dia menjadi jalan keluar, dia menjadi obat. Bukan hanya kuasanya yang menyembuhkan, tapi pribadinya, kehadirannya itu benar-benar bisa menghibur Anda dan saya. Buat saya, itu yang saya bisa sampaikan pada titik ini. Oke, wow, thank you. Jadi belajar accept supaya kita bisa appreciate dan kita bisa achieve, kemudian kita bisa menjalani sebuah amazing life gitu ya bersama dengan Tuhan. Ya. Oke, thank you Gordon untuk malam hari ini. Rasanya kayaknya. Kenapa Gordon? Ada kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir saya adalah jangan lupa setiap Rabu kita akan hadir dengan Core Question for Christianity. Jadi Rabu ini kita sama Kodoni, nanti Rabu depan jam 7 saya akan mengundang teman yang lain yang juga luar biasa ya, Pastor Indra Saputra, dan kita akan masih berbicara tentang hardcore question, tapi tentang besok topiknya tentang wounded by the people of God, ya, bagaimana kita sering dilukai oleh sesama orang Kristen, lalu gimana ya kan kita harus meresponi itu. Pendeta banyak dilukai jemaat banyak dilukai pendeta gitu ya. Iya, dan saya tambahin pendeta dan melukai sesama pendeta juga ya. Oke, Gordon, terima kasih. Thank you untuk malam hari ini, untuk sharing-sharingnya tentang kekecewaan dengan Tuhan. Kita berdoa semoga obrolan kita ini bisa memberkati, mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi memberi insight buat teman-teman untuk bisa lebih mengelola kekecewaan dengan Tuhan ini dengan lebih baik, membawa kekecewaan itu membawa kita berjalan makin dekat dan akrab
dengan karib dengan Tuhan ya. Oke Ko Doni, thank you buat malam hari ini. God bless. Ya, kita ketemu lagi Rebu yang akan datang. Ya, Tuhan memberkati. Shalom. Halo. Thank you.